Lalu strategi seperti apa yang harus diterapkan Shin Tae-yong untuk meredam agresivitas tim Jepang? Akankah Indonesia mampu mencuri poin dari tim Samurai Biru? Kami akan bahas ini bersama pengamat sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, apa kabar Bung? Baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sedek-dekan apa untuk menyambut pertandingan malam ini? Ini sangat deg-degan ya sebenarnya. Hasil dari pertandingan keempat di mana kita kalah lawan China itu saya pikir juga akan membawa sedikit agak lebih deg-degan untuk menghadapi pertandingan melawan Jepang. Kenapa setelah kalah dari tim yang dianggap kita akan bisa mendapat poin, kita harus berhadapan dengan tim yang pimpinan klasemen grup C sementara ini. Oke. Sambil kita juga akan menganalisis beberapa catatan begitu yang akan, terutama formasi pemain yang bakal dipakai dalam pertandingan malam hari ini. Ini untuk prediksi formasi 3-4-3 untuk timnas kita. Di lini belakang, di lini back ini akan ada 3 pemain dan Jepang juga akan menerapkan yang sama. 3 pemain. Dengan mereka sudah menyatakan bahwa mereka akan bermain agresif. Dengan formasi seperti ini bisa memperkuat posisi kita tidak? Sebenarnya ini formasi terbaik yang kita miliki sejauh ini ya. Ada Martin Paes, kemudian Kevin Dix mungkin akan di kanan ya dengan Rizky Ridho yang biasanya di kanan bergerak ke kiri. Jesse Izes akan ada di center back tengah. Kemudian Sandy Walsh pilihannya di sini. Saya sih lebih berpikir akan ada Yakob Sayuri di sini ya. Karena Yakob Sayuri punya kecepatan juga untuk mundur ke belakang, karena nanti di Jepang di sini ada Mitoma kiri. Ini kan belum apa-apa, dia sudah digadang-gadang akan merepotkan sisi kanan pertahanan kita. Dengan kalau melihat dia di Brighton pun dia bisa merepotkan Manchester City dan segala macam. Jadi kemungkinan seperti itu akan ada. Jadi saya berpikir mungkin Yakob Sayuri akan dipasang, tapi kita tidak pernah bisa menebak Shin Tae-yong. Kemudian Tom Hai benar-benar harus bermain harus bermain luar biasa selama 90 menit. Sejak dia bergabung dengan timnas, itu yang belum pernah dilakukan oleh Tom Hai. Melawan Irak dia praktis hanya bisa bermain baik selama 50 menit. Kemudian berhadapan dengan Filipina, dia bermain cukup baik, tapi ditarik keluar juga ya cepat pada saat itu. Kemudian di babak kedua setelah dia cetak gol. Kemudian berhadapan dengan lawan-lawan terakhir dia lawan China, mencetak gol tapi dia bermain di babak kedua. Permainan kita berubah, sangat dinamis pada saat Tom Hai ada di lapangan tengah. Kemudian Justin Hubner. Secara ini, tapi mungkin aja Nathan Choaon yang akan dimainkan di sana. Calvin Verdong akan di kiri, dan kalau kita lihat di sini Eliano, Struijk dan juga Ragnar akan ada di lini depan kita. Saya coba fokus di bagian back dulu, karena kan kita punya 3 pemain di sini. Di lini belakang, Jepang juga melakukan formasi yang sama, dan dalam catatan 6 kali mereka menerapkan formasi itu mereka berhasil. Kira-kira apa yang harus diperhatikan untuk timnas kita untuk bisa menjebol posisi dari pertahanan Jepang? Center back mereka ya. Kalau kita lihat ada Taniguchi, kemudian ada Itakura, ada Machida. Selalu dalam 4 pertandingan di grup C ini mereka mainkan. Tapi yang harus mungkin agak melegakan adalah Taniguchi tidak dibawa ke Jakarta. Agak cedera, tapi kan penggantinya juga luar biasa ya. Melawan Australia kemarin penggantinya sudah dicoba, Takai. Dia bermain juga luar biasa. Bahkan mereka membawa Yuto Nagatomo, back kiri yang biasa bermain di Inter Milan, sekarang sudah bermain kembali di J-League. Yuto Nagatomo kalau dipaksakan bisa bermain sebagai center back kiri. Ini yang juga harus kita waspadai, bagaimana menjebol mereka. Sebenarnya urusan menjebol sih kita nggak terlalu buruk-buruk amat ya. Masuk sepertiga lapangan lawan klinisnya kita di depan ini yang jadi persoalan. Kita kan contohnya melawan Arab Saudi, kita punya 3 shot on target, itu bagus. Kemudian melawan Australia, di tengah kita ditekan oleh Australia, kita punya 3 shot on target, tidak menghasilkan gol. Melawan Bahrain 5 shot on target, melawan China 5 shot on target, tapi kita kalah lawan China. Kita tahan dulu di situ, kita coba gali satu-satu, terutama untuk posisi kiper nih. Kita lihat plus minus kekuatan dari masing-masing. Kita coba buka untuk data berikutnya teman-teman. Head to head kalau kita bandingkan antara Martin Paes dan Zion Suzuki. Kalau kita lihat catatannya ini performa, kita lihat dulu dalam pertandingan sebelumnya. Gimana performa Paes dalam beberapa pertandingan sebelumnya, dan kira-kira apa yang harus dielaborasi lagi dan coba dievaluasi untuk pertandingan malam ini? 4 pertandingan sudah dilalui oleh Martin Paes ya di kualifikasi. Dia 9 penyelamatan melawan Arab Saudi termasuk penalti, 9 penyelamatan melawan Australia, 5 penyelamatan melawan Bahrain, ada hanya 2 penyelamatan melawan China. Gol dari China juga bukan salah dia, saya pikir juga ini gol yang tidak bisa dihindari lagi, terutama gol kedua dari China saat itu. Jadi secara blunder jarang dilakukan. Blundernya hanya sekali pada saat dia menghasilkan penalti bagi Arab Saudi yang diselamatkannya juga. Zion Suzuki dalam satu dan lain hal mungkin, tapi berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih berat ya, Irak, kemudian Iran, dia pernah melakukan blunder. Jadi mungkin harapannya di sini ya, Martin Paes bermain luar biasa untuk kita mungkin meraih poin. Dan tumpuannya ini ya untuk memastikan seperti halnya melawan Arab Saudi dan juga melawan Australia. Dan kalau kita lihat lagi dalam beberapa catatan begitu,
Zion ini kan pernah bermain dia di Liga Italia bersama dengan Parma, dan keunggulan apa yang kayaknya perlu diwaspadai juga nih untuk timnas kita? Bola atasnya agak sering meleset ini. Oh ya. Dia bukan pemain yang bukan penjaga gawang yang menangkap bola, tapi dia punya kemampuan untuk mengusir bola dengan tinjunya dan segala macam. Dan lemparan ke dalam. Kita kan sekarang punya 2 lemparan ke dalam. Ada Pratama Arhan, mungkin dia cadangan ya. Tapi Kevin Dix punya kemampuan untuk melakukan lemparan ke dalam yang sama bagusnya dengan Pratama Arhan. Ini yang mungkin bisa dimaksimalkan untuk memanfaatkan sisi lemah dari Sion Suzuki. Kalau itu berhasil. Oke. Lawan China kan kita juga dari lemparan ke dalam, kemudian Tom Hai menciptakan gol satu-satunya kita. Oke, kita coba untuk data berikutnya. Head to head mana lagi yang akan kita coba gali? Ini adalah posisi penyerang. Kalau kita lihat untuk 2 data berikutnya, teman-teman boleh kita tampilkan di sini. Untuk posisi-posisi ini, Kevin Dix terutama, ini kan pemain yang baru kita naturalisasi, versus Takefusa Kubo. Anda melihatnya kemana nih? Ini sebenarnya idealnya kalau ada Miss Hilgers dia akan main di kanan ini. Tapi kan tidak ada Miss Hilgers, jadi saya cenderungnya dia akan bermain sebagai center back kanan jadinya, agak mundur ke belakang. Ini pemain sudah mencetak 4 gol musim ini, sejumlah 3 assist kalau nggak salah dia sudah ciptakan juga. Jadi secara attacking dia bagus. Tapi Takefusa Kubo yang bermain di Real Sociedad sama bagusnya ya. Kalau tadi saya bilang Mitoma di kiri, Takefusa Kubo akan di kanan. Dalam pola 3-4-2-1-nya Jepang, di mana 2 center back, 2 flank ini sangat memegang peranan. Mitoma dan juga Kubo di kanan, ini yang harus diwaspadai oleh kita. Di sisi kiri kita yang harus diwaspadai. Calvin Verdong sering ke depan, tapi Calvin Verdong kan terkenal juga kemampuannya untuk membalik dengan cepat ya. Dan ini rasa-rasanya akan menjadi kemampuan Kubo harus diuji untuk berhadapan dengan Calvin Verdong. Secara track record mereka dua-duanya juga punya catatan sendiri, pernah punya pengalaman di liga di Eropa. Kalau di Kevin Dix pernah ada di Liga Eropa, kemudian di Denmark, Real Sociedad, dan pernah belajar juga di Akademi Real Madrid. Jadi posisi sama-sama kuat nih. Betul, sama-sama kuat, dan Kevin Dix kan sudah juga bermain di Liga Champions ya. Copenhagen kan langganan di Liga Champions. Jadi secara kemampuan dia untuk berhadapan dengan lawan-lawan yang berat sudah teruji Kevin Dix. Bagaimana dengan untuk Takefusa Kubo? Kubo luar biasa. Artinya Sociedad kan benar-benar dibawanya untuk maju sangat baik sekali di La Liga musim lalu ya. Dan saya pikir ini salah satu andalan dari Sociedad sejauh ini. Oke, kita coba lihat untuk head to head berikutnya teman-teman. Ini yang juga menarik untuk dicermati adalah bagian penyerangnya. Kalau untuk bagian penyerangnya ini juga kita apakah bisa memungkinkan posisi kita, karena ya walaupun kemudian catatan di atas kertas kita kan posisinya secara poin juga terpaut cukup jauh, tapi kan memupuk asa optimisme itu juga perlu kita pupuk dari sekarang. Head to head berikutnya adalah Hai dan Endo. Ini posisi tengah, kalau Anda melihatnya tantangannya akan dihadapi bagaimana begitu? Tom Hai dan Wataru Endo. Wataru Endo di Liverpool. Dia salah satu andalan Liverpool ya, walaupun pernah jadi cadangan tapi dia juga sering dimainkan sebagai pemain inti. Ini artinya benar-benar andalan Jepang. Dia kunci pemikir dari Jepang. Kalau kita bicara 3-4-2-1 yang kadang-kadang berubah menjadi 3-6-1 pada saat mereka menyerang, kunci permainan Jepang di lapangan tengah ada pada Wataru Endo ini. Tom Hai nggak ada duanya sebenarnya. Kalau dari segi fisik dia menunjang. Ini yang agak dikhawatirkan adalah dia selama ini selalu bermain di bawah paling tidak 50-60 menit, tidak pernah 90 menit ya. Nah ini yang kadang-kadang kita selalu bertanya, kenapa SCI memasang dia di babak kedua melawan China? Ya karena dia tidak mungkin khawatir dia tidak bisa bermain selama 90 menit. Melawan Australia, semua orang kaget bahwa dia di bangku cadangkan, baru dimainkan itu menit ke-60 kalau nggak salah pada saat itu. Itu pun dia tidak bisa banyak berbuat ya, karena Australia sudah demikian menekan kita saat itu. Tapi dinamisme lapangan tengah kita sama benar-benar berubah pada saat dia dimainkan di babak kedua melawan China. Artinya kita sangat menguasai jalannya pertandingan saat itu. Melihat rival perlu diwaspadai? Ya, ini pasti. Wataru Endo benar-benar harus dikunci oleh gelandang bertahan kita, dan juga 3 center back kita harus hati-hati terhadap gerakan dari Endo ini. Oke. Dan kalau kita lihat juga untuk data berikutnya di bagian penyerang juga nih. Ini posisi yang juga tidak kalah krusial begitu ya kan. Strike melawan Sagawa. Strike Yukinari Sagawa dengan beberapa catatan yang mungkin Anda lihat sejauh ini dengan track record mereka, kemana kita bisa berharap di sini? Sagawa ini sebenarnya pilihan kedua ya, pilihan ketiga bahkan ya. Kan Ayase Ueda sebenarnya yang mencetak 2 gol ke gawang kita. Dia tidak dimainkan saat ini, tapi Sagawa juga termasuk pemain yang cepat menanjak, dan saya pikir juga ini pemain yang lebih punya kemampuan untuk memberikan hasil di kotak penalti lawan ketimbang
apa yang sudah dilakukan oleh Strike sejauh ini. Strike kan baru 1 gol untuk tim nasional kita. Dia mencetak beberapa gol untuk under 23. Dan dianggap kenapa STI selalu memakai dia karena dia punya kemampuan untuk bermain di flank kiri, bermain di flank kanan, untuk bergantian dengan Ragnar Oratmangun, untuk Ragnar juga masuk ke tengah. Jadi saya pikir yang bahayanya Strike bukan penyelesaiannya, tapi gerakannya ke kanan dan ke kiri itu. Oke, kalau untuk lawan? Lawannya saya pikir dia akan sangat membantu untuk apa ya? Mungkin seperti Olivier Giroud di Prancis ya, pada saat Piala Dunia 2018 di mana pada saat itu dia lebih sebagai wall untuk membuat lapangan tengah sangat leluasa. Kalau kita lihat Jepang dari 15 gol yang sudah mereka ciptakan 9 diantaranya dari serangan balik ya. Ini karena kemampuan Sagawa juga ya untuk melakukan blok, kemudian untuk melakukan tembok sehingga teman-temannya yang dari tengah bisa masuk ke dalam untuk masuk ke kotak penalti lawan. Oke, kita coba lihat data berikutnya nih. Ada line up terbaru yang diupdate begitu, menganalisisnya akan bagaimana nih. Kita coba lihat dulu teman-teman. Ini yang sudah keluar ya. Yang sudah keluar ini line up para pemain yang bakal dimainkan. Oke, ini dia line up-nya. Melihat data tadi yang terlihatkan untuk pemain-pemain yang bakal diturunkan dalam pertandingan yang akan berlangsung pada malam hari ini, gimana Anda mencermati dari sejauh mana mereka akan diturunkan dan performa yang bakal ditampilkan nanti malam? Kevin Dix, kemudian Calvin Verdong, ada Hopner juga di situ. Tom Hai dimainkan sejak awal, Jakob Sayuri kan seperti dugaan kita, dia akan dimainkan di kanan di sana, Oratmangun di kiri, Strike juga di kiri. Yang sebelah kiri itu Nathan ya. Jadi ini karena tadi yang saya bilang bahwa Jepang dengan 3-6-1 ini kayaknya Shin Tae-yong juga akan memperbanyak lini tengah kita untuk bisa mengimbangi lini tengah Jepang. Karena memang sangat bahaya lini tengah Jepang ini. Ini jadi saya pikir juga ada beberapa nama yang Hubner dan Nathan juga dimainkan secara bersamaan ini sekarang jadinya. Oke, dengan catatan track record pemain Jepang dengan segala upaya prestasi yang sudah mereka dapatkan begitu, dan melawannya adalah kita yang juga berupaya untuk mengejar pintu kunci menuju ke Piala Dunia 2026. Asa optimisme itu bisa dibentuk kalau apa menurut Anda? Kalau Martin Paes bermain luar biasa. Kunci kekuatan kita kan sebenarnya di lini belakang. Melawan Australia kita dibombardir oleh Australia dengan sejumlah shot on target, ada 9 penyelamatan yang dilakukan oleh Paes. Juga pada saat babak kedua melawan Arab Saudi, juga Paes melakukan beberapa penyelamatan di babak kedua melawan Bahrain. Jadi saya pikir kuncinya adalah pada penjaga gawang kita dan juga 3 center back kita. Kemudian lapangan tengah kita, siapa tahu kita bisa colong gol. Walaupun kalau kita lihat Jepang kan secara ini rekornya secara 4 pertandingan ini 103 shot yang sudah mereka lakukan dibandingkan kita 31 shot. Kemudian Jepang itu mempunyai 26 shot on target dibandingkan kita 13 shot on target, jadi setengahnya yang kita lakukan. Tapi ini sepak bola namanya ya, 1 shot on target bisa berbuat sesuatu. Australia pernah menahan Jepang. Artinya kita punya kemampuan yang juga sama dengan pemain-pemain Australia. Kenapa kita tidak berupaya untuk setidaknya menahan Jepang? Kunciannya di situ, walaupun secara jarak di papan kualifikasi kita jaraknya cukup jauh untuk secara angka ya. Betul, jarak aku juga peringkat kita juga sangat jauh ya. Tapi kan peringkat itu tidak menjadi tidak menjadi patokan lagi dengan banyaknya pemain kita. Dan harus diingat bahwa ada 8 pemain kita yang tidak diturunkan pada saat kita kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia bulan Januari lalu. Karena pada saat itu mereka belum menjadi warga negara Indonesia, belum dinaturalisasi. Sekarang kan mereka sudah ada di sini, termasuk Martin Paes, termasuk Kevin Dix, termasuk Jay Itzes, termasuk Nathan, termasuk Ragnar Oratmangun, dan ini termasuk Tom Hai yang akan menjadi kunci di lapangan tengah. Jadi saya tetap optimis bahwa setidaknya sulit menang, tapi setidaknya 1 poin bisa kita dapatkan. Oke, dari formasi tadi kemungkinannya nanti Kevin Dix dan juga Raiders ini akan dimainkan di awal, sejak awal mereka bertanding begitu. Ini bakal klik nggak kira-kira menurut Anda? Harusnya iya, kalau kita lihat Miss Hilgers kan melawan Bahrain klik sebenarnya. Dia tidak klik waktu melawan China, tapi ada faktor cedera pada saat itu, sehingga babak kedua kemudian dia ditarik keluar. Jadi kalau orang bertanya terkaget-kaget dengan formasi yang ditampilkan oleh Shin Tae-yong pada saat kita tandang ke China, tidak sekarang. Kalau melihat formasi seperti ini, saya pikir ini susunan terbaik yang kita miliki. Shin Tae-yong juga sempat menyatakan bahwa di klub C ini harus berjuang mati-matian lah, ibaratnya begitu. So, kemana Anda akan mengarahkan ini dengan ketatnya pertandingan sekarang? Kuncinya nggak main-main untuk mengejar Piala Dunia begitu? Karena sekarang kan urutan kedua poinnya masih 6, urutan ketiga poinnya juga 6, urutan keempat China poinnya juga 6. Bahrain poinnya 5, kita 3. Saya nggak mau berandai-andai kita kalah. Setidaknya kita draw, kita 4. Itu kan tinggal 2 poin dari
posisi lolos di 3-4, di posisi 3-4. Kita kan targetnya lolos di posisi 3 atau 4 untuk lolos ke putaran keempat ya. Rasa-rasanya masih mungkin, bahkan dalam kekalahan pun asal mental kita tidak bobrok dengan kalah yang telak, kalah tipis, kita masih punya kemampuan. Kenapa? Karena grup C ini ketat, urutan kedua sampai ke 6-nya. Jepang jangan dipikir lah, mereka akan sangat jauh sekali. Dibandingkan dengan grup A, grup B di mana urutan keempat aja poinnya sudah 8, grup B urutan keempatnya poinnya sudah 7 dibandingkan dengan poin 3 dan 2 untuk urutan kelima. Jadi sangat jauh sekali urutan kelima untuk mengejar urutan keempat. Ini masih bisa mengejar. Sehingga kalau pakai prediksinya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kayaknya bakal imbang nih, memungkinkan? Mungkin. Sangat mungkin. Kalau Anda memikirkannya poinnya bakal gimana? Saya mungkin kemarin saya bahkan bilang kalaupun kita kalah tipis. Tapi dengan sekarang kekuatan, kan saya suka bilang bahwa Sintayong nggak bisa ditebak line up-nya. Tapi line up ini adalah line up yang saya pikir sangat sempurna. Jadi saya pikir hasil imbang akan sangat mungkin. Catatannya Tom Hai dan Martin Paes benar-benar harus bermain seperti diri mereka sendiri. Artinya terutama Tom Hai ya, 90 menit dia benar-benar harus berjuang. Karena dia kunci kekuatan kita di lapangan tengah untuk mengimbangi Jepang. Laga kandang kita ini momentum, tapi jangan puas diri dulu karena sudah didukung oleh banyak penonton nanti akan memenuhi Gelora Bung Karno. Strategi itu yang jadi penting begitu ya Bung? Satu lagi, kita harus hati-hati terhadap kartu kuning karena ada sejumlah 6 pemain yang kalau kena kartu kuning lagi akan tidak bisa bermain melawan Arab Saudi. Oke, Bung Itu Gita, yang repot. terima kasih banyak Sama-sama. sudah berbagi analisisnya bersama kami. Saya selalu ya Bung ya.